Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunna dzikrun wa du'aun. Lanjutkan kesunahan-kesunahan salat. Wasunna lan den sunahake zikrun apa zikiran wa du'aun lan doa sirron halalirih pelan-pelan akibah ing dalam wise salat ayu salati tegese salat ayusan tegese den sunahake apa al israru apa pelan-pelan bihima kelawan zikir wa doa limun faridin kedua wong salat munfarid wa makmumin lan makmum wa imamin lan imam lam yurid kang orang ngarepake sapa imam ta'limal hadirina ing ngajar atau mulang wong kang pira-pira wong kang hadir wala ta'minahum lan ora maca imane hadirin di doa ihi marang doa imam bisa ma'ihi kelawan sebab kerungu imam yang sedang baca doa. Jadi pembahasan selanjutnya adalah disunahkan zikiran dan juga berdoa setelah sholat dengan pelan-pelan. Jadi zikirannya pelan-pelan. Tapi pelan-pelan di sini untuk siapa? Yang pertama ayyusanu al-israr bihima limun faridin. Kalau kita sholatnya sendirian, zikiran ba'da sholat ataupun doa ba'da sholat itu dengan cara pelan-pelan. Jadi akibah sama ba'da itu bedanya, kalau akibah itu langsung ya. Kalau ba'da setelah bisa jadi ada jarak, kalau akibah langsung. Bagi orang yang sholatnya sendirian, jadi tetap disunahkan doa dan juga wiridan dengan cara pelan-pelan. Atau bagi makmum juga pelan-pelan. Atau imam yang lam yurid ta'limal hadirin, yang tidak ada niat ataupun tidak ada maksud untuk apa istilahnya memberi arahan ataupun ngajari orang-orang yang hadir makmumnya gitu kan. Wala ta'minahum dan orang-orang yang hadir makmumnya imam itu, dan tidak juga mengamini secara langsung. Jadi misalnya imam berdoa terus langsung amin amin amin, diduaihi bisa ma'ihi. Jadi kalau dia posisinya sholatnya sendirian atau posisinya makmum atau imam yang makmumnya itu juga sudah paham semua wiridan-wiridannya, jadi wiridan dan juga doanya cukup cukup pelan-pelan. Lalu bagaimana kalau imamnya itu kan kayak di Indonesia itu wiridan imamnya bacanya keras ya. Boleh saja membaca zikir dan juga doa ba'da sholat dengan suara yang keras. Sekarang ya suara pelan pun karena ada mic jadi terdengar kan. Itu boleh saja, tujuannya untuk taklim. Jadi kayak kita misalnya jarang banget yang sengaja menghafalkan wiridan ba'da sholat. Jadi kita dengerin imam, habis baca ini misalnya habis baca istighfar, terus kemudian la ilaha illallah dan seterusnya. Nah itu kan wujud taklim. Jadi kalau imam membaca zikiran dan juga doa itu boleh dengan suara yang keras, artinya sampai terdengar oleh si makmum. Tujuannya untuk taklim, jadi biar makmumnya juga paham. Kalau dia pelan-pelan kan makmum nggak paham yang dibaca apa gitu kan. Kecuali dia memang imam mahsurin, itu biasanya imamnya makmumnya ya itu aja. Jadi dia udah paham kemampuan si makmum juga udah paham semua, jadi cukup sir. Tapi kalau untuk makmumnya umum, untuk tujuan taklim boleh tidak sir, artinya jahar wiridannya dengan keras gitu ya suaranya. Terus kemudian wawaroda fihima ahadisun.
ahadisu katsiratun. Dan riwayat-riwayat yang menjelaskan zikiran ba'da sholat, doa ba'da sholat, itu ada banyak sekali hadis yang membahasnya. Dzakartu jumlatan minha fi kitabi irsyadil ibad fatlubhu fa innahu muhimun. Jadi menurut musonif itu menjelaskan hadis-hadis yang berisi tentang zikiran dan juga doa ba'da sholat secara global, secara banyak, itu di kitabnya yang bernama Irsyadul Ibad. Fatlubhu fa innahu muhimun. Maka kita disuruh belajar kitab Irsyadul Ibad. Karena itu penting, ya promosi musonif ya. Nah, wa warada fihima ay fi fadlihima wal hasi alaihima ay mutlaqan akibas shalah wa ghairiha. Misalnya nih, jadi kalau lihat dari An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi doa itu senjata, silah itu senjata lah, pedang gitu kan. Silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, dan juga tiangnya agama itu berdoa. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu merupakan cahaya langit dan juga bumi. Terus ada juga diriwayatkan dari Siti Aisyah ini tentang betapa pentingnya doa ya. Innal bala la yanzilu fayatalaqahu addu'a fayatalijani ila yaum. Jadi bisa jadi ada suatu bala yang hampir diturunkan, akan turun gitu, kemudian disusuli doa. Ya bisa jadi doanya mencegah bala itu turun. Bahkan kalau dari Abi Hurairah, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang sama sekali nggak berdoa, nggak meminta kepada Allah, maka justru Allah ghadab ataupun benci ataupun marah atau apalah istilahnya ghadab ya. Ghadab kepada orang tersebut. Jadi sombong. Ada juga, nah ini di antara doa-doa yang wiridan ba'da salat itu, man sabbahallahu dubura kulli sholatin salasan wa salasin wa hamidallahu salasan wa salasin. Jadi setelah sholat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, wa kabbarallah, takbir 33 kali, summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah. Kan ada 3 ya, tasbih, tahmid, dan juga takbir. Kalau 33 dikali 3 kan 99. Nah, menyempurnakan menjadi 100, satunya itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau membaca itu duburo kulli sholatin, setelah sholat, maka ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar. Jadi kalau konsisten rutin membaca tasbih, tahmid, dan juga takbir, kemudian dilanjut la ilaha illallah, maka semua kesalahannya, kesalahannya itu diampuni oleh Allah, walaupun jumlah kesalahannya itu seperti zabadil bihar. Jadi seperti kayak busa ya, kalau di lautan itu busa tuh apa tuh? Buih ya, buihnya lautan. Ya intinya banyak lah, walaupun banyak gitu. Warawa at-Tirmidzi an Abi Umamah qala qila li Rasulillah. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ayyud du'ai asma, doa mana, doa apa yang paling didengar? Ai aqrabu ilal ijabah. Maksudnya yang paling dekat untuk diijabah. Kemudian Nabi bersabda, yang
Pertama adalah jaufal lail, berdoa di tengah malam. Wa duburu sholawatil maktubati, dan setiap selesai sholat-sholat fardu, ada 5 ya. Kemudian warawa asy-syaikhani an Abi Musa qala kunna ma'an nabi. Ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim ya. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Jadi ya, ini termasuk dalil ataupun apa namanya dasar tadi doanya secara sirron. Alasannya apa? Ini ada cerita. Jadi Abi Musa itu bersama para sahabat lain ketika naik ke gunung, naik dari Alawadin, dari jurang ya, dari jurang itu naik. Nah setelah naik mereka membaca tahlil karena dia mengekspresikan ya, membaca tahlil dengan keras, takbir dengan keras gitu kan. Kemudian sama Nabi direspon, faqala an-nabi ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Jadi dikasih respon nih, dikasih tahu sama Kanjeng Nabi bahwasanya irba'u ala anfusikum, disuruh pelan-pelan. Jadi tadinya mungkin semangat ya, la ilaha illallah, terus Allahu Akbar, dan dengan nada yang tinggi gitu kan. Kemudian direspon oleh Kanjeng Nabi, fa innakum la tad'una asam, kalian itu tidak berdoa kepada zat ataupun kepada Allah yang asamma, yang tuli, wala ghaibat, dan bukan kepada zat yang enggak ada. Jadi dengan pelan pun Allah akan mendengar. Dan ya ada, bukan ghaib ya. Kalau ghaib kan dianggap tidak ada. Jadi innahu hakimun sami'un qarib, karena sesungguhnya Allah itu zat yang bijaksana, sami'un juga zat yang maha mendengar, qaribun dan juga dekat. Jadi disunahkan tadi doa itu secara sir, nggak usah kencang-kencang, kecuali memang niatnya taklim. Kalau nggak taklim, nggak usah kencang-kencang, pelan aja. Ihtajja bihi al-Baihaqi wa ghairuhu lil israr bidzikri wa du'a. Jadi landasan hadis ini, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu hakimun sami'un qarib, menjadi hujah ataupun dasar yang digunakan oleh Imam Baihaqi dan juga selainnya Imam Baihaqi untuk mensunahkan lil israr bidzikri, untuk mensunahkan ketika zikiran dan juga doa dengan cara pelan-pelan. Jadi ya biasa kalau fikih itu kan sebenarnya produk akhir ya, produk akhir disusun dari istinbat dari dalil-dalil, ketemu dalilnya ini sehingga produknya berupa ketika doa dan juga zikiran itu disunahkan isror ataupun sirron, pelan. Itu udah produk akhir. Jadi bersumbernya pada dalil. Salah satu yang digunakan dalilnya ya ini, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, dan seterusnya. Kalau usul fikih kaitannya bukan seperti ini. Produknya kalau ini kan memang kita fikih ya, hukum berdoa secara sir itu disunahkan, itu udah produk fikih. Waqala Syafi'i fil jadi Imam Syafi'i juga mencatat di dalam kitab akhtaru lil imam wal ma'mum ayyadhkurullaha ta'ala ba'da salam minas salat wa yukhfiya al-dzikra. Jadi walaupun tadi ya bagi sir itu munfarid, imam dan seterusnya, imam yang lam yurid itu, tapi kalau Imam Syafi'i memilih pokoknya imam dan juga makmum sama-sama zikiran
dengan wa yukhfiya dzikra, dengan samar, dengan pelan-pelan. Illa ayyakuna imaman yuridu ayyata'allama minhu fayajharu hatta yura annahu qad tu'ulliba minhu summa yusir. Ya intinya sama ya. Jadi Imam Syafi'i itu makmum imam sir, kecuali kalau imamnya itu mau taklim, tujuannya taklim, memberi ngajari makmumnya untuk begini loh zikiran ba'da sholat, begini doa ba'da sholat. Nah, fayajharu hatta yura annahu qad ulimas. Dia ya jahar aja terus sampai sekiranya pada periode tertentu dianggap makmumnya sudah hafal, sudah bisa. Kenapa harus diajari, termasuk doanya juga harus dihafalkan? Karena doa dengan membaca Al-Quran beda. Kita mendapatkan fadilah doa ketika kita paham artinya. Kalau membaca Al-Quran walaupun kita nggak paham, itu dapat pahala. Tapi kalau doa, kita mendapatkan fadilah doa, itu kalau kita paham artinya. Jadi misalnya, hafal doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, kita hafal tapi nggak tahu artinya, kurang mendapatkan fadilah. Ataupun doa-doa lain misalnya yang yang umum gitu ya, bahkan misalnya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, itu hafal tapi tidak paham artinya, tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan keutamaan doa. Beda dengan Al-Quran ya, Al-Quran itu membaca kita nggak paham pun dapat pahala. Makanya tujuan taklimnya itu penting. Kalau di Arab mungkin sekedar mengucapkan dan makmumnya itu paham, karena dia pakai bahasa Arab juga kan, jadi selama dia dengar pasti tahu artinya. Nah kalau di Indonesia berarti taklimnya ya paling nggak dua ya. Taklimnya susunan doanya seperti apa, arti dari doa itu seperti apa. Kan banyak sekali doanya. Misalnya Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya kita hafal doanya, tapi nggak tahu artinya, fadilah doanya nggak tahu. Nah ini, fa innallaha ta'ala yaqul wala tajhar bisolatika wala tukhafit bihima. Ya ini wallahu alam ad-du'a. Jadi landasannya ya wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha. Kalau yukhfi itu maksudnya tukhafit itu. Jadi ini ditafsiri oleh musannif. Maksud dari ayat wala tajhar bisolatika, jangan mengeraskan. Salat itu bermakna doa di sini ya, kalau menurut musannif. Wala tukhafit biha. Jadi doa itu jangan sangat keras sehingga orang lain dengar, dan jangan juga wala tukhafit, jangan sangat pelan sehingga kita sendiri nggak dengar. Jadi tetap ditalafudkan, dilafadkan, telinga kita dengar, yang lain nggak dengar. Itu cukup. Kayak rukun qauli minimalnya kayak gitu. Kalau sampai orang lain dengar, itu tajhar kategorinya. Nah doa itu antara itu tuh, jangan keras sehingga orang lain pada dengar, dan jangan juga sangat pelan sehingga kita sendiri nggak dengar. Misalnya doanya hanya dalam hati, tetap ditalafudkan, yang penting kita kedengaran. Wala tajhar hatta tusmi'a ghairak wala tukhafit hatta la tasma' nafsak. Jadi maksudnya itu, doa itu jangan kencang banget, jangan sama sekali nggak bersuara. Faidatun ay hadhihi faidah qala syekhuna ammal mubalagha fil jahri bihima fil masjid bihaitsu yahsulu tashwis ala musallin fayambaghi hurmat. Jadi bahkan menurut syekhuna Ibnu Hajar al-Haytami, kalau doanya dikenceng-kencengin di masjid sampai sekiranya mengganggu yang lagi sholat, maka langkah baiknya hal itu dilarang. Hurmat tahu itu haram sebenarnya, cuman bisa diartikan ya dilarang. Jangan keras-keras, nanti nggak mengganggu orang yang sedang sholat.
furu'un yusannu iftitahu du'a bilhamdilillah wassalatu ala nabi. Jadi disunahkan setiap kita mengawali doa itu membaca hamdalah dan juga sholawat ala nabi. Itu disunahkan. Jadi ya umumnya kan alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin ila akhirih. Kemudian setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau lengkap misalnya sholatan kunci nabiha min jamil ahwali wal afat dan seterusnya. Wal khatmi bihima wa bi amin. Dan juga diakhiri dengan hamdalah dan juga salawat. Biasanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Jadi di awal dengan hamdalah dan salawat, diakhiri juga hamdalah dan salawat. Beda dengan doa di tahiyat ya. Tahiyat itu ada doa tuh di akhir. Nah itu tahiyat itu tidak perlu ditambahi hamdalah dan juga salawat. Ataupun di dalam kunut juga, kunut kan doa ya, di akhirnya cukup salawat aja kan hamdalah. Ini maksudnya di posisi doa-doa sebagaimana umumnya, karena kita ini membahas doa ba'da sholat. Wa bi amin dan juga diakhiri dengan lafaz amin. Wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imam wa in hafidha dzalik. Dan ya makmum juga mengamini gitu kan, dengan cara sir tadi ya. Kemudian wa raf'u yadaihi, mengangkat tangan, atau hirataini hadwa mangkibaihi, jadi mengangkat tangan saat doa ya sejajar dengan pundak gitu ya, nggak usah tinggi-tinggi, sejajar yang disunahkan. Wa mashul wajhi bihi ma ba'dahu, dan mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah doa, ya doa selesai mengusap wajah. Ada rujukannya memang. Kemudian wastiqbalul kiblati halat dzikri wa du'a, juga ketika dzikiran dan juga doa menghadap kiblat. Catatannya in kana munfaridan au ma'mum. Kalau dia munfarid ataupun makmum. Kalau imam bagaimana? Ammal imam idza tarakal qiyam min shallahu allazi huwa afdalu lahu fal afdal ja'lu yaminihi ilal mu'min wa yasarihi ilal kiblat. Kalau imam ketika dia tidak berdiri setelah sholat ya, tidak berdiri setelah sholat, sebenarnya ya diutamakan berdiri terus pindah gitu kan. Nah, cuman kan kalau di Indonesia kan ada mimbar ya, nggak mungkin dia pindah-pindah kan. Ya, jadi setelah sholat si imam itu sebelah kanannya imam itu makmum, sebelah kirinya kiblat. Artinya dia kalau di Indonesia itu menghadap ke utara. Jadi saat dzikiran dan juga doa putar tuh, tadinya menghadap kiblat, dia putar menghadap utara. Tujuannya apa ya tadi? Bisa menghasilkan taklim kan. Jadi si makmum dengar. Ja'lu yaminihi ilal ma'mumin wa yasarihi ilal kiblat. Qala syekhuna walau fi du'a, walaupun di dalam doa. Jadi ini kan membaca dzikiran kan, dalam doa juga. Wan sirafuhu la yunafi nadba dzikri lahu aqibah sholat aqibah. Dan ya kalaupun si imam langsung pergi kan nggak ada masalah sebenarnya kan. Ketika sholat imamnya langsung pergi lah, walaupun dia pergi tidak menghilangkan kesunahan dzikiran setelah sholat. Ya makmumnya mau dzikiran sendiri atau imamnya dia pergi terus pindah dzikiran di belakang misalnya, sah-sah aja. Li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaihi wa la yafutu bi fi'li ratibah. Jadi walaupun misalnya pergi dan kemudian dia setelah sholat fardu kemudian dia sholat ba'diyah dulu baru dzikiran dan juga doa boleh. Wa innamal fa'id bihi kamaluhu la ghairuhu.
Maksudnya yang misalnya dia udah pergi gitu kan, terus dilanjut gitu, kesempurnaannya yang hilang. Wa qadiyatu kalamihim husulu sawabi dzikri wa in jahila ma'nahu. Wa nadzara fihi al-Asnawi wala yati hadza fil Qur'an li ta'abbud bil lafzihi fa usiba qari'uhu wa illam ya'rif ma'nahu bi khilafi dzikri la budda ay ya'rifahu walau bi wajhin. Jadi kalau nggak ada di sini waqadiyatu kalamihim usul sawabi dzikri wa in jahila ma'nahu. Jadi seolah-olah pendapatnya ulama itu ya tetap menghasilkan ganjaran doa, ganjaran ganjaran apa namanya tadi zikiran, walaupun dia nggak tahu makna dari yang dia zikirkan. Tapi kalau menurut Imam Al-Asnawi ini masih menjadi perhatian ya, artinya harus di eh, harus diangan-angan lagi, harus dipikirkan lagi, karena terkait dengan zikir ataupun doa, usul sawabi zikri itu beda dengan Al-Quran. Kalau wala yati hadza fil Quran li ta'abbud bilafzihi fa usiba qari'uhu, kalau dia tadi ya kalau baca Quran nggak ngerti maknanya ya fausiba tetap beri pahala. Wa illam ya'rif makna bi khilafi dzikri berbeda dengan pikiran. La budda ayya arifahu, mau nggak mau ya harus paham apa yang dia zikirkan. Walau biwajhin, walaupun dari satu metode. Kadang-kadang kan kayak misalnya arti la ilaha illallah aja kan banyak sekali ya. Ada yang la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya kan la ilaha illallah. Ada yang macam-macam lah. Kalau umumnya sih la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah itu. Artinya kalau bahasa Indonesia ya tidak ada Tuhan selain Allah kan. Tapi maksud dari spesifiknya la ma'buda bihaqqin, umumnya ya ini la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesuatu hal yang layak disembah secara hak, secara benar kecuali Allah. Kalau artinya tiada Tuhan selain Allah itu kurang sebenarnya. Makanya di kitab-kitab itu biasanya la ma'buda bihaqqin, ada tambahan bihaqqinnya. Jadi kalau seolah-olah tiada Tuhan selain Allah itu ya seolah-olah ya ada makna-makna yang masih kurang lengkap lah. Intaha wa yundabu ayan taqila li fardin aw naflin min maudhi'i salatihi li yashhada lahu al maudhi haitsu lam tu'aridhu fadila tu nahwi soffin awal. Jadi disunahkan ketika sholat fardu ataupun sunnah pindah-pindah. Jadi setelah sholat fardu nih, kemudian mau ba'diyah, ba'diyahnya geser. Atau sholat qobliyah, kemudian setelah qobliyah, kemudian sholat fardunya di mana sholat ba'diyahnya geser lagi. Tujuannya agar tempat-tempat yang disentuh saat sholat ataupun menjadi musolanya itu menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwasanya dia pernah sujud di sini, pernah sujud di sini. Jadi saksinya banyak. Gitu kan. Tapi sekiranya ya tidak bertentangan dengan fadilah-fadilah yang lain. Misalnya dia qobliyahnya di shaf awal. Terus karena katanya suruh pindah-pindah, sholat fardunya mundur dia ke belakang. Nah, dengan mundurnya dia ke belakang kan tidak dapat fadilah soft awal kan. Nah, ketika tabrakan kayak gitu ya nggak usah pindah. Beda tadinya di belakang, kemudian pas sholat fardu di depan gitu kan, soft awal karena ada fadilahnya, kemudian pas ba'diyah geser misalnya boleh. Fa'ilam yantakil fassola bikalami insanin. Kalau dia misalnya tidak pindah-pindah ya dipisah dengan kalam, ya ngobrol dulu lah, sholat lagi di situ. Wan naflu li ghairil mu'takif fi baitihi afdol. Kalau sholat sunnah
bagi selain orang yang iktikaf, kalau iktikaf ya memang di masjid ya, sholat sunnah fi baitihi itu, kalau sholat sunnah dilakukan di rumahnya itu afdol, lebih utama. In amina fautahu. Jadi kalau memang ya apa namanya aman, tidak bisa terjadi. Au tahawunan bihi illa fi nafilatil mubakir lil jum'ah. Kecuali ya dia sholat sunnah bagi orang-orang yang mau sholat Jumatnya dia berangkatnya pagi-pagi banget gitu kan, itu nggak apa-apa di masjid karena dia tujuannya mubakir, jadi tujuannya memang pagi-pagi banget berangkat ke masjidnya. Au masunna fihi al jamaah, atau sholat-sholat sunnah yang memang disunahkan berjamaah, contohnya sholat tarawih. Ya udah, kalau sholat tarawih berarti tidak di rumah karena afdolnya berjamaah. Awaroda fil masjid kaduha, atau misalnya jadi sesuatu yang datang perintahnya itu di masjid, seperti sholat duha itu disuruhnya di masjid ya. Wa ayyakuna al intiqal al makmum ba'da intiqali imamihi, dan si makmum itu geser setelah si imamnya geser, jangan mendahului lah. Jadi itu kurang lebih, jadi ada doa-doa itu banyak lah, misalnya doa-doa yang umum al-maksurin ya, al-maksurin akibat sholat itu ya tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu juga ada. Astagfirullah salasan, Allahumma antas salam wa minka salam, dan seterusnya. Terus baca Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dikumpul-kumpulin ini. Jadi sebenarnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu ceritanya kan ada sahabat yang nanya ke Kanjeng Nabi kan, doa setelah sholat. Ya udah, Kanjeng Nabi ngajarin ini. Cuman karena apa namanya qadiyah dari kalam Nabi itu bisa spesifik, bisa mujmal, ngajarinnya ke satu sahabat tapi sebenarnya untuk siapa saja ya. Terus la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun subhana man la ya'lam qadrah ghairuh wa la yablugh al-wasifuna sifatahu subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab. Terus ya macam-macam lah, ada banyak lah, tapi umumnya ya kita sama lah ya, biasanya astagfirullah, la ilaha illallah wa syarikalah, dan seterusnya. Kemudian Allahumma antas salam, ataupun umumnya ada juga yang sebelum Allahumma antas salam itu doanya yang Allah Rabbi ajirni minan nar, ataupun apa ya, ya itulah. Terus kemudian Allahumma antas salam. Oh, kalau bareng-bareng ya Allah ajirna minan nar gitu. Tergantung dia sendiri apa bareng-bareng. Nah itulah. Jadi banyak sekali. Itu kalau dilihat yang utamanya tadi ya, doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Bahkan kalau nggak doa dianggap ya Allah godok kepada kita. Ya doalah walaupun sedikit-sedikit ya. Selanjutnya wa nudiba li musallin tawajjuh li nahwi jidarin wa amudin min kulli syakhisin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.